Nah, Oke. suara-suara kayak gitu luar biasa ya, Ya. menggoda. Jadi kepingin riding nih, Ingin ride, kita pasti kangen sebagai bikers. Emang itu terapi. salah satu terapi dan salah satu escape-nya kita lah dari Ya. keseharian yang kita udah kerja. Kita kepingin relax dengan cara itu. Ini yang perlu kita angkat di episode kali ini Ya. tentang Tips berkendara yang Di tengah- aman di tengah pandemi. di tengah pandemi. Ketika kita sakit atau terpapar COVID, paling teman-teman yang kita ajak di tadi touring atau jalan-jalan atau berkomunitas maksimal mereka hanya berkontribusi mengucapkan get well soon lah atau cepat baik lah, hanya mengucapkan via WA. Tapi yang merasakan antri di rumah sakit atau apa keluarga kita. Tolong, keluarga ini adalah aset terpenting di atas hobi. Ya. Lindungi ingat, keluarga kita. Lindungi keluarga kita. Halo, Bung Oto. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Sehat Bung Oto selalu ya. sendiri? Selalu sehat. Sehat-sehat juga ya. Seperti biasa kita selalu mengingatkan 3M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, Jaga jarak, hand sanitizer harus sanitizer punya. selalu Ya, siap. semakin cepat pandemi berlalu, semakin cepat kita bisa riding lagi dengan tenang. Bisa riding sama-sama tanpa khawatir lagi ya. Benar. Ya, pada saat video ini dibuat, Bung Oto, ini kurang lebih penambahan kasus positif di Wah, sudah 14.000 lebih 14.000 per kemarin. Itu artinya kita sebagai anak-anak yang hobi motoran harus aware nih. Harus aware. Harus kita tidak boleh tidak peduli. Kita Ya, harus kita juga harus. jaga jarak dan bagaimana tips-tipsnya untuk kita supaya tetap bisa riding Ya. tapi aman. Bentar, Nah, ini sebentar. suaranya nih. Ya, dengerin dulu. Waduh. Oke. Suara-suara kayak gitu luar biasa ya. Ya. Menggoda. Jadi kepingin riding nih. Ingin riding. Tapi Nah, kita harus nahan ini. kita harus nahan. Kadang kita terutama untuk riding dalam jumlah besar ya, grup. Kita pasti kangen sebagai bikers. Emang itu Terapi. salah satu terapi dan salah satu escape-nya kita lah dari Ya. keseharian yang kita udah kerja. Kita kepingin relax dengan cara itu. Iya. Ini kita ngomong banyak moge lewat tuh. Waduh. Jadi pemirsa Otosmart TV yang mendengar suara-suara lewat tadi, mungkin kita sering tergoda ya untuk kita pergi motoran bersama teman-teman. Kan pasti kangen ya. Kangen foto-foto sama teman-teman duduk-duduk. Tapi per hari ini, per video ini dibuat, penambahan positifnya per hari sudah 14.000. 14.000 lebih. Ini yang perlu kita angkat di episode kali ini Ya. tentang episode Tips berkendara yang Di tengah- aman di tengah pandemi. di tengah pandemi ya. Oke, Bung, tolong dikasih sedikit sih manfaatnya. Bener gak sih kalau kita tuh riding di tengah pandemi ini harus ada aturan-aturan yang sedikit berbeda sehingga Benar. membatasi kita dibandingkan dengan yang normal-normal. Bisa tolong Betul. Jadi diceritakan? kita sebelumnya kita pasti udah kangen sekali ya. Kita kumpul teman-teman yang dulu sering touring. Itu ya bisa dibilang 1 tahun ini udah terlewat begitu saja tanpa kegiatan yang kita anggap fun itu. Nah, jadi kita kangen. Nah, itu juga salah satu penyebab kenapa kasus semakin tinggi. Karena orang-orang udah mulai capek. Orang-orang udah mulai capek. Dia udah mulai udahlah, terserah lah gitu. Nah, ini yang kita harus hindari. Memang saat ini pandemi ini udah melelahkan ya buat kita ya. Dari Apalagi segi ekonomi sudah iya. melelahkan, dari segi hobi pun kita juga terpengaruh. Terpengaruh sampai ke semuanya. Sampai ke semuanya. Tidak hanya kita aja, tapi sampai yang di rumah juga. Ya, tapi tetap kita harus sabar. Hmm. Jangan karena vaksin udah ada, udah mulai program pemerintah udah jalan, terus kita mulai abai. Jangan. Karena itu masih lama prosesnya. Betul. Pemirsa Otosmart TV perlu tahu juga bahwa vaksin tahap pertama ini dikhususkan untuk tim medis ya. Ya, tenaga kesehatan. Ya. Setelah itu yang pelayanan publik ya. Pabrik. Baru kita bilang rakyat jelata kayak kita. Betul. Jadi dengan adanya informasi seperti gitu, kita tidak boleh teledor atau lengah dalam berkomunitas, terutama di dunia moge. Ya, Kita nih sering sekali berinteraksi di dunia moge. Kalau kita kumpul-kumpul, kita tanpa sadari terbawa suasana, kita menjadi asik
kita menjadi ngobrol, kita menjadi foto, kita lupa kalau udah pegang motor, Pak. Ya. Motor ini bagus, kita pegang. nyoba motornya teman, padahal kita kan itu bekas dipegang tangannya juga. Nah, kayak gitu-gitulah. Nah, itu salah satu yang perlu kita kurang lebih kenapa kita perlu tadi membahas ini ya. Iya. Nah, sekarang kita masuk ke tipsnya aja. Oke. Nah, tips riding di tengah pandemi. Hal pertama yang paling dasar selain tadi masker, ya, selain peralatan ini ya, protokol kesehatan. Salah satu solusi yang paling aman itu kita riding dalam jumlah kecil. Jadi yang biasanya kita orang banyak, kita kurangin lah. Kita semakin kecil artinya resiko untuk tertular antar teman kita itu semakin kecil juga. Berarti planning before trip. Iya. Mau riding sendirian pun juga nggak apa-apa. Jadi kita harus punya plan dulu ya. Tapi memang kadang kita sebagai biker kayak riding sendirian itu saya suka. Tapi ada yang kurang. Kan kita nggak bisa berinteraksi sama teman-teman. Nah, itu yang lebih fun. Jadi pertama kalau riding before trip kita kalau dulu kita asal ketemu, kita cuma ketemu terus kita langsung putuskan ketika ketemu kita mau kemana. Kalau sekarang mungkin tujuannya harus kita planning dulu. Ya, kita planning dulu karena waktu kita untuk diskusi itu akan semakin kecil. Jadi kita kurangi saat-saat kita harus diskusi, harus ngumpul-ngumpul. Mungkin lebih banyak ridingnya, lebih sedikit nongkrongnya. Itu. Komposisi banyakin riding, nongkrongnya sedikit. Ya, karena waktu riding kita juga nggak banyak. Gitu. Ya, kalau Bung Moge melihat lokasi itu penting karena kita tentukan juga yang outdoor seperti kayak gini. Benar. Itu lebih baik daripada yang ruangan tertutup. Jadi misal kita mau keluar kota, kita udah cek dulu. Kira-kira rute yang akan kita lalui yang mana. Kita meetingkan dulu, technical meeting sebelum kita jalan ya. Iya. Setelah itu checkpoint kita akan berhenti di mana. Iya. Ya, jadi kan tempat istirahatnya kita udah tahu. Mungkin biasanya di warung ini, di warung itu. Mungkin ya kita kurangi lah. Kita cari tempat yang lebih aman. Bawa botol minum sendiri, mungkin sedikit lebih aman. Kalau dikatain aneh nggak masalah dong? Hah? Dikatain aneh. Kok pakai masker? Oh enggak, ini sama sekali nggak aneh. Ini sama sekali nggak aneh. Jadi jangan sampai kita merasa kita pakai masker, kita jaga kesehatan itu aneh. Dan agak jauh-jauh dari teman kita merasa aneh, enggak ya? Enggak aneh. Ini udah normal sekarang. New normal ya ini. New normal. Ya. Jadi sebuah kebiasaan yang baru. Terus jadi checkpoint kita di mana kita udah tahu sebelum jalan. Nah, itu nanti akan dipatuhi kita isi bensinnya di mana, misalnya tripnya. Udah jelas di awal. Jadi nggak ada di tengah-tengah kita bingung mau kemana. Nah, kalau saya begini, selain itu penting sekali. Kemudian situasi ini kan dinamis sekali. Kita merencanakan ke poin A nih di luar kota nih. Ketika kita sampai, kita lihat tempatnya rame, banyak orang-orang foto, banyak orang-orang kumpul. Itu akan menjadi pilihan di hati kita. Apakah kita tetap proceed, kita tetap masuk ke situ, atau kita ada alternatif? Ya. Itu baiknya juga karena yang dari awal kita bilang kita ridingnya udah nggak grup besar karena grup kecil sangat lebih mudah buat kita ngatur perubahan rencana. Fleksibel ya. Fleksibel. Jadi misal di tempat seperti itu, oke kita langsung ngomongin sebentar aja, kita pindah aja yang ke situ lebih sepi. Setuju ya. Semua setuju. Oke. Dan kondisi kita harus prima. Nah, jadi jangan kalau kita agak kurang tidur, flu dikit atau apa, kita meresikokan teman-teman kita. Dan meresikokan kita karena kondisi kita saat lemah lebih mudah tertular. Betul. Jadi nomor satu adalah rencana ya. Rencana, terus kemudian jumlah kapasitas teman yang ikut kita batasi, kita pilih-pilih lah. Karena pilih-pilih apa? Karena pandemi tidak pilih-pilih orang. Maka oleh itu karena kita harus membatasi, punya pagar sendiri di diri kita ya. Itu dari segi perencanaan. Yang kedua apa tuh? Peralatan anti COVID kita harus bawa. Cadangan masker, baju cadangan. Kita nggak tahu apalagi situasi sekarang sering hujan. Baju ganti, jangan sampai kita riding dalam keadaan basah-basahan terus-terusan. Itu kan berbahaya juga. Lebih gampang kena sakit, menurunkan imun kita lah nanti. Masker, itu harus ada hand sanitizer. Dan kalau kita misal menginap, nah kalau yang dulunya kita bisa sharing satu kamar bertiga, mungkin lebih aman kita satu kamar satu orang. Betul. Lebih aman. Iya. Karena ya kita meminimalisasi kemungkinan tertular lah antar teman. Interaksi dengan itu ya. Karena kan OTG banyak, jadi kita nggak tahu, nggak kelihatan sakit. Nah itu. Jadi memperlakukan setiap orang sebagai OTG itu penting. Bukan kita berprasangka buruk, tapi dengan kita menganggap semua orang adalah berpotensi sebagai OTG, kita akan mempunyai pandangan bahwa kita lebih baik aman kalau kita jaga jarak kayak gitu ya. Lalu tempat tujuan kita itu lebih baik yang kayak objek wisata terbuka, jadi udara bebas daripada yang tertutup ya. Pertama itu, kedua juga zona yang kita datangi ini apakah masuk zona merah atau itu mungkin perlu jadi pertimbangan juga gitu. Kita harusnya pilih yang seaman mungkin lah. Kalau nggak hijau ya paling nggak kuning lah. Ini dari tadi teman-teman kita nih gangguin kita nih lewat-lewat terus nih.
Jadi kita jadi kepingin, tapi kita berdua berprinsip bahwa lebih aman kalau kita mengurangi interaksi di tengah pandemi. Ya. Oke, habis equipment, habis rencana, terus kemudian saya mau nanya nih. Apa? Kita bisa memilih tempat, kita bisa memakai equipment, tapi yang namanya orang ikut dengan kita dari awal kan ikut terus nih sama kita nih sampai di tempat tujuan. Pasti ada foto-foto dong. Ada. Nah, itu tips foto-foto, tips gimana supaya kita agak-agak bisa gimana? Memang kadang kita penting foto buat medsos nih. foto bermasker itu kayak kurang afdol ya, agak cocok. Tapi itu demi keamanan. Jadi itu kembali ke kita masing-masing aja. Betul. Sampai seberapa kita mau menjaga keamanan kita. Kalau saya mau lebih aman sebesar mungkin, saya foto nggak akan lepas masker. Ya udah, it's okay. Kita juga akan menghormati teman kita yang mau seperti itu. Tapi yang mau, jangan dong nanti kelihatan kumisnya nggak kelihatan misal, artinya kita buka. Nah, waktu kita buka itu memang pasti beresiko gitu. Tapi mungkin ya mau tahan nafas lah sebentar atau gimana. Lalu yang ketiga motor. Nah, kan kita kan naik motor. Jadi motor kita harus kondisinya prima. Itu dulu. Jangan sampai di tengah jalan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti mogok atau ada yang trouble. Nah, itu akan pertama rencana kita yang pertama kita udah setting akan berubah. Kedua, artinya kita harus cari kayak tempat repair terdekat kayak bengkel atau apa. Itu artinya kita berinteraksi lagi dengan orang yang kita nggak tahu. Jadi itu menambah resiko juga. Jadi artinya motor kita harus cek sebelum berangkat, tekanan angin dan segala sesuatunya supaya oke. Kalau dari saya, dengan adanya pandemi ini merupakan latihan yang bagus sih sebenarnya untuk belajar pengendalian diri sih. Karena pengendalian diri itu di dunia sepeda motor sangat penting ya. Karena kita pakai motor cc besar, powerful sekali, suaranya gede sekali. Kalau kita nggak bisa mengendalikan diri, kita terbawa suasana, akhirnya kita ugal-ugalan. Nah, ternyata latihan itu juga bisa berfungsi dengan di tengah pandemi gini. Kita bisa mengendalikan diri, Pak. Antara keinginan mata sama kepentingan kesehatan ini mana yang lebih penting gitu? Karena speknya rider walaupun semua pakai brand sama Harley Davidson, tapi tingkat pengertian tentang kesehatan itu levelnya macam-macam. Tingkat pemahamannya juga berbeda. Mohon maaf kalau kami harus menekankan ini karena mulai dari level yang atas yang sangat hati-hati hingga level yang paling bawah yang cuek, dia tahu bahaya tapi cuek, Pak. Itu kecampur. Itu dari segala level ada orang-orang yang seperti itu. Ada, dan yang paling banyak itu yang tahu bahaya tapi tetap merasa kita sama-sama sehat. Nah, itu banyak. Itu kita kadang-kadang juga melihat itu agak-agak sedih sebenarnya. Harusnya nggak begitu gitu. Harusnya tidak begitu. Bukan bagaimanapun kita harus ikutin program pemerintah supaya cepat berlalu pandeminya. Kalau kita teledor, ini akan semakin lama. Dan semakin lama itu siapa yang terpengaruh? Kita juga. Kemudian Bung Oto, hanya sekedar itu, mungkin dari pengendalian diri, equipment dan lain-lain, mungkin ada yang mau ditambahkan atau gimana, Bung Oto? Mungkin ya misal kita lagi di jalan juga, kita lihat kan di jalan nggak semua orang tertib ya pakai masker segala. Lampu merah jaga jarak. Di lampu merah kita sebisa mungkin kita jaga jarak. Kadang-kadang memang susah, nggak bisa lah. Kita lagi jalan, yang depan kita ada pesepeda yang lagi batuk-batuk nggak pakai masker, ya kita menghindar aja. Memang kita nggak tahu itu apa, tapi setidaknya kita menjaga. Itulah fungsi dari masker yang kita pakai. Itu fungsinya. Kita tidak pernah mendesain ketika di lampu merah kita harus sama siapa. Tapi ketika kita menggunakan masker, di depan kita batuk-batuk, di kanan kiri kita sepeda motor yang agak-agak dekat, kita kan merasa lebih better daripada nggak pakai. Pasti kita merasa lebih aman. Jadi pengamanan pasif yang aktif kita pakai. Mungkin selain itu juga peralatan kita helm ya. Kita mungkin lebih baik pakai yang ada yang full face atau setidaknya ada visornya lah. Itu kan berfungsi sebagai face shield. Karena di jalan kan kita kena langsung debu, kita kena langsung udara dari depan. Nah, yang setuju, paling aman equipment tadi. Yang kedua, kalau bisa mengurangi jumlah, sendiri pun mungkin lebih oke. Hanya untuk sementara. Sampai kapan ya? Sampai semua pada sadar menggunakan masker dan angkanya turun. Benar. Jadi itu expirednya tergantung dari diri kita. Semakin kita teledor, semakin lama. Harus berkontribusi ya, masing-masing orang. Setelah itu begitu kita selesai riding bareng teman-teman sampai rumah, jangan langsung bertemu keluarga. Kita mandi dulu, kita paling enggak baju kita harus ganti. Baru kita berinteraksi sama keluarga. Karena kita dari luar ini udah terpapar macam-macam baju kita. Itu maksudnya.
Iya, setuju. Itu yang wajib kita lakukan. Memang sedikit merepotkan, tapi ya bagaimana lagi, kita hidup di masa sekarang ini memang kita harus ada ekstra. Kalau saya lihat apapun harus ada cost-nya, Pak. Ya. Memang begitu. Cost dari sebuah pandemi adalah kita diajak kompak untuk sama-sama pengertian agar kita bisa menekan. Ya. Makanya Autosmart kali ini membahas lebih banyak tentang isu pandemi. Ya. Karena di angka ini sudah cukup memprihatinkan. Dan mengkhawatirkan Ya. karena jumlah rumah sakit juga udah mulai kesulitan Ya. untuk menampung. Dan akan memukul banyak sektor sih, termasuk otomotif juga, yang dimana kita berusaha untuk mengangkat otomotif di Indonesia. Tapi kalau dengan adanya seperti ini itu juga akan terpengaruh. Benar. Kita lihat di koran atau kita baca di berita itu menakutkan ya. Karena setiap hari kayaknya kasus bertambah dan kasus kematian meningkat. Kadang kita melihatnya hanya angka, hari ini 20, hari ini 30, tapi itu adalah 30 orang tercinta dari keluarganya mereka masing-masing. Jadi bukan hanya angka, tapi itu orang yang dicintai. Ya. Jadi angka itu nggak kecil, kalau kita bilang itu nggak kecil. Dan itu hanya angka yang terdata. Ya, yang terdata. Yang nggak terdata, yang nggak terdata ya, waduh. Banyak pasti Mas Ian. Iya. Kita bisa lihat aja dari rasio tes kita di negara kita ini termasuk rendah dibandingkan negara-negara lain atau yang sekelas dengan kita. Itulah mengapa kalau dilihat dari episode Autosmart pertama sampai sekarang kita selalu menggunakan masker, jaga jarak, hand sanitizer, kita selalu rapi di protap itu ya. Protap kesehatan. Dan mungkin ada pesan-pesan yang dari Bung Oto mau disampaikan pemirsa sebelum ini kita rangkum. Masa ini masih belum lewat gitu, jadi kita jangan terledor meskipun vaksin udah ada, beberapa orang udah divaksin, bukan berarti sudah lewat. Betul. Jadi kita harus bersabar sedikit lagi, kita udah menjalani 1 tahun, kita bersabar lagi, nggak tahu 1 tahun lagi atau apa, sampai ini selesai. Betul. Kalau dari saya, Bung, selain tadi ketika kita melakukan sesuatu kita harus berpikir efeknya dengan keluarga di rumah itu apa. Yang kedua, ini pesan dari Bung Moge, ketika kita sakit atau terpapar COVID, paling teman-teman yang kita ajak di tadi touring atau jalan-jalan atau berkomunitas, maksimal mereka hanya berkontribusi mengucapkan get well soon lah atau cepat baik lah. Hanya mengucapkan via WA, tapi yang merasakan antri di rumah sakit atau apa keluarga kita. Tolong, keluarga ini adalah aset terpenting di atas hobi. Lindungi keluarga kita. Lindungi keluarga kita. Maka kalau kita berpikiran melindungi keluarga kita melindungi diri kita dulu supaya mereka terlindungi juga. Itu dari saya. Dan itu salah satu yang perlu ditekankan. Kalau begitu kita ada mungkin mau tambahan atau cukup? Sementara dari saya itulah, kita sabar dulu ya. Terakhir, masker, hand sanitizer, jaga jarak, cuci tangan. Udah ruangan terbuka seperti gini, jangan terpengaruh. Kurangi kumpul-kumpul. Banyak ridingnya, kurangi nongkrongnya. Kita kasih contoh tadi juga ya, kurang lebih ya. Oke, kalau kayak gitu nanti kita akan bertemu lagi di episode yang selanjutnya. Dan jangan lupa yang belum subscribe, tolong subscribe channel kami Autosmart TV. Kami akan memberikan informasi aktual tentang dunia otomotif. Dan bagi yang ingin mendapatkan informasi juga mengenai produk-produk yang dimiliki oleh Autosmart TV, dapat ke autosmart.net ya. Autosmart.net, atau kita jadi ada di app, kita juga ada di web. Ada di web juga. Oke, sementara itu dulu. Yang terakhir sama-sama kita ucapkan salam moge. Acara ini dipersembahkan oleh